Analisa saham PNLF 2023. Mari kita bahas. Yang pertama, kita akan masuk ke profil dan sejarah perusahaan. Jadi, PT Panin Finansial Tbk didirikan pada tahun 1974 sebagai perusahaan asuransi jiwa dan telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 1983. Sebelumnya bernama PT Panin Life Tbk. Perusahaan ini mengubah namanya menjadi PT Panin Finansial Tbk pada tahun 2010. Nah, 3 tahun setelahnya atau pada tahun 2013, PT Panin Life ini melakukan joint venture dengan The Dai Easy Life Insurance Company dengan perubahan nama entitas anak menjadi PT Panin Dai Easy Life. Nah, untuk saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT Paninvest Tbk sebagai pengendali dengan kepemilikan saham sebesar 67,86%. Sementara untuk kepemilikan masyarakat adalah sebesar 32,14%. Sekedar informasi teman-teman, sebelumnya Pak Lokenggong juga sempat menjadi salah satu pemegang saham terbesar di PNLF ini, namun beliau sudah menjual sahamnya. Selanjutnya kita akan masuk yang kedua, yaitu produk dan layanan. Jadi, yang pertama adalah produk unit link yang mencakup konvensional dan syariah. Produk unit link ini adalah jenis asuransi yang alokasi preminya sebagian untuk perlindungan jiwa dan sebagian lainnya akan diinvestasikan oleh perusahaan asuransi untuk mendapatkan keuntungan. Nah, untuk yang kedua adalah produk asuransi tradisional. Dalam produk asuransi tradisional ini, uang premi yang dibayarkan oleh pemegang polis sepenuhnya digunakan untuk menyediakan perlindungan asuransi seperti perencanaan biaya pendidikan atau pensiun dan penggantian biaya rumah sakit. Yang ketiga adalah produk Credit Life dan Credit Shield. Jadi, produk Credit Life dan Credit Shield ini adalah jenis produk asuransi jiwa yang dirancang khusus untuk memberikan perlindungan kepada pemegang kredit atau pinjaman. Tujuan dari produk ini adalah untuk membantu melunasi atau melindungi sisa saldo pinjaman jika terjadi hal yang tidak diinginkan pada pemegang kredit. Nah, saat ini perusahaan juga memiliki digital marketing seperti bekal proteksi bunda yang memberikan perlindungan selama melahirkan yang dapat dibeli melalui jalur digital. Perusahaan PT Panin Finansial Tbk ini juga menyediakan aplikasi mobile bernama Connect by Panin Dai Easy Life yang memiliki rating 4,5 di Play Store. Aplikasi ini memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah mengakses layanan dan informasi terkait polis asuransi secara online. Untuk yang ketiga, kita akan membahas tentang kinerja keuangannya. Yang pertama adalah neraca keuangan. Dalam 3 tahun terakhir, PT Panin Finansial Tbk berhasil meningkatkan nilai aset dan ekuitas, sementara liabilitasnya mengalami penurunan. Sedangkan untuk laba ruginya, untuk kinerja laba ruginya bisa dibilang kurang begitu baik dengan pendapatan tahunan yang mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Sedangkan laba tahunannya juga sempat turun pada tahun 2021, tetapi berhasil meningkat kembali pada tahun 2022. Selain itu, jumlah klaim juga mengalami penurunan. Nah, apa itu klaim? Jadi, klaim asuransi adalah permintaan yang diajukan oleh tertanggung kepada perusahaan asuransi untuk mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan polis asuransi, seperti kecelakaan, kerusakan properti, atau peristiwa lain yang memenuhi syarat. Nah, pada kuartal pertama tahun 2023 ini, pendapatan dan laba bersih dari PNLF juga mengalami penurunan dibandingkan dengan kuartal yang sama pada tahun-tahun sebelumnya. Untuk yang selanjutnya, langsung saja kita membahas tentang harga saham. Saat video ini dibuat, harga saham PNLF adalah Rp314 per lembar saham. Maka demikian, market cap-nya adalah 10,05 triliun atau termasuk saham kategori big cap. Nah, untuk yang kelima adalah dividen. Dilihat dari historinya, PNLF termasuk pelit dalam hal membagi dividen dan baru membagikan dividen sebanyak 1 kali pada Agustus 2022 silam. Nah, mungkin hal tersebut yang menyebabkan harga PNLF kurang diapresiasi oleh market. Untuk yang keenam atau yang terakhir adalah valuasi dan harga wajar. Saat ini PNLF mempunyai PBV 0,36 kali
dan PER 6,97 kali, yang berarti ini masih under value. Jika kita hitung dengan rumus Graham number, harga wajarnya adalah Rp945 per lembar saham. Sedangkan kalau kita hitung dengan rumus EPS growth, maka harga wajarnya adalah Rp923 per lembar saham. Demikianlah analisa saya terhadap saham PNLF. Menurut opini saya, walaupun PNLF ini tergolong saham undervalue, namun jarang sekali membagikan dividen, sehingga minat para investor akan saham PNLF ini kurang. Apakah teman-teman tertarik untuk berinvestasi di saham ini? Saya ingatkan lagi untuk selalu melakukan riset mandiri sebelum membeli suatu saham, karena uang kalian adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Saya di sini hanya menyajikan data untuk mempermudah kalian melakukan analisa dan tidak berniat pom-pom suatu saham apapun. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa tinggalkan like jika kalian suka dan klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Terima kasih, tetaplah bijak dalam mengelola keuangan Anda.